Semuanya, selamat malam ya. Untuk kali ini saya akan memberikan media mengajar matematika untuk pembahasan LKS, yaitu silakan kalian buka LKS-nya ini ya, seperti yang digambar itu. Kalian cari penilaian harian 4 untuk materi integral fungsi aljabar di halaman 72. Cara penggunaan media ini adalah kalian mengerjakan sendiri lalu dicocokkan dengan apa yang saya sampaikan kali ini. Jika kalian sudah mengerjakan, silahkan ini sebagai panduan saja. Silahkan di pause pada bagian video yang kurang mengerti. Silahkan ulangi kembali pada soal-soal yang kurang paham. Ya, oke, kita mulai ya. Kita mulai dari soal nomor 1. Silahkan buka halaman 72. Kita mulai dari selamat malam. Mari kita lanjutkan ke soal yang pertama. Nah, di sini bisa kalian lihat bersama-sama, ini adalah yang digunakan untuk mengerjakan soal ini. Jadi cara mengerjakannya adalah ya, integral dari kurung buka 5x pangkat 4, 8x pangkat 3, 6x kuadrat tambah 4x kurang 5 dx ya. Ada integral dan juga ada dx. Nah, untuk mengerjakannya saya buat di sebelah sini ya. Jadi 5 dibagi, dan ini ya, n tambah 1, berpangkat n tambah 1. Jadi pangkatnya tambahkan 1, terus x, 4 tambah 1. Terus 8 dibagi oleh 3 tambah 1, 3 tambah 1. Dikurangi 6, 2 tambah 1, 2 tambah 1. Ya. Nah, ini 4. Nah, ini berangkat berapa? Ini pangkat 1 ya. Kalau dia tidak ada angka, dia pangkat tunggal, jadinya 1 tambah 1, x pangkat 1 tambah 1. Dikurangi 5. Nah, 5 ini dikurangi dari 5, bisa kalian tulis 5x saja. Ya, pangkat 0 kan jadinya 1 ya, jadi pangkat 1 itu 5x. Nah, ini ya. Nah, sekarang tinggal dihitung, 5 dibagi 5 ini berapa kan? 1 ya, jadi 1 x pangkat 5, 8 bagi 3 tambah 1, 4 ya, 8 bagi 4, 2, 2x pangkat 4, 6 bagi 3, 2, 2x pangkat 3, ya kan? Itu kurang ya, terus 4 bagi 2 itu 2x kuadrat dikurangi 5x tambah c. C ini harus diisi ya, konstanta. Nah, di sini kita bisa melihat langsung yang benar itu adalah A ya. Nah, ini jadi jawabannya. Untuk nomor 1 adalah A. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, hasil dari integral dalam kurung x kuadrat dikurangi x akar x kurung tutup dx adalah. Ya, pertama kita mengerjakannya dengan cara ini. Yang perlu diperhatikan adalah kita rubah dulu yang di dalam akar ini, yang ini, ke dalam bentuk pangkat ya. Jadi saya akan kerjakan. Jadi jadinya adalah, bentar ya, ini padnya Pak gerak-gerak ini. Jadi integral dalam kurung x pangkat 2. Nah, kalau x akar x itu artinya kan x pangkat 1, x pangkat setengah. 1 tambah setengah itu kan 1,5 ya. 1,5 itu bentuknya adalah 3/2. Jadi di sini menjadinya adalah pangkat 3/2. Ingat ya, 1 tambah setengah jadinya 1,5. 1,5 itu bentuk pecahannya 3/2. Ya, nah jadi seperti itu jadinya bentuknya. Nah, setelah sampai sini, untuk mencari integralnya atau arti turunannya adalah sama ya. Di sini kan kalau nggak ada angkarnya 1, pangkatnya tambahkan 1, ya kan? Sini juga, ya kan? Terus di sini karena nggak ada angka depannya, pasti dia 1. Terus 3/2 tambah 1. Berapa 3/2 tambah 1? Ya, saya tulis dulu ya, sambil dipikirkan. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini adalah hasil anti turunannya. Tapi kan belum bisa dikerjakan kalau seperti ini. Ya, jadi untuk mengerjakannya sekarang, nah,
1 bagi 3. Tetap ya, 1 per 3 X pangkat 3. Nah, 1 X pangkat 3 itu kan di semua opsi ada nih. Nah, berikutnya ini. 3 per 2 tambah 1 itu berapa? 3 per 2 tambah 1 itu artinya 5 per 2. Ya, harus bisa ya. Nah, ini juga pangkatnya 5 per 2. Nah, untuk yang bagian sini, ini 1 dibagi 5 per 2 ya. Itu akan menjadi begini. Ini 2 per 5 jadinya. Oke. Yang 2 per 5 itu ada di opsi A, B, dan E. Jadi antara A, B, atau E. Nah, sekarang untuk pembedanya perhatikan ini. Nah, ini pangkatnya 5 per 2. Jadi kita bisa jadikan dia itu. Nah, oke, jadi kalau anak-anak yang belum paham, 5 per 2 itu kamu kalau bagikan 2,5 ya nak ya. 5 bagi 2, 2,5. Jadi kita membuat pangkat 2 dan pangkat 0,5-nya itu setengah. Ini cara Pak untuk memahami pada anak-anak ya. Jadi gini maksudnya. 5 bagi 2. Itu kan hasilnya kalau kalian paham biasa kan 2,5 ya. Jadi kita memiliki sebuah pangkat 2 dan yang pangkatnya 0,5. Pangkat 0,5 itu adalah akar X gitu ya. Jadi seperti ini. Sehingga jawabannya yang benar itu adalah B. Ya. Jadi nomor 2 B. Ya cukup 3 menit ya kalau sambil menjelaskan. Kalau anak masih lebih cepat. Sekarang kita beranjak ke soal nomor 3. Ya. Tidak saya baca ya. Jadi cara untuk mengerjakan sama. Kita rubah dulu soalnya ini, bentuk integral ini ke dalam bentuk pecahan. Jadi atasnya X, bawahnya itu kan kalau ada gini, akar 3 ini artinya X pangkat sepertiga. Di sini X pangkat sepertiga. Nah, gitu kan? Nah, ini ya. Kalau dia akar X biasa artinya pangkat setengah. Kalau di sini ada angka 4, itu misalnya pangkat seperempat. Ya, itu intermezzo saja. Kita hapus dulu biar cukup tempatnya. Oke, jadi saya lanjut ya. Nah, di sini kita memiliki X dibagi X pangkat sepertiga. Nah, jadinya kalau bentuk pembagian ini kan pengurangan jadinya integral. Ini kan pangkat 1 ya. 1 dikurangi sepertiga berapa? 2 per 3. Jadi di sini artinya integral X pangkat 2 per 3. Nah, jadi kalau bentuknya ini 1 kurang sepertiga 2 per 3. Nah, cara mengerjakannya 1, 2 per 3 tambah 1, X pangkat 2 per 3 tambah 1, tambah C. 2 per 3 tambah 1 itu berapa ya? Nah, caranya orek-orek dulu kalau kurang tahu. 1 itu kan 3 per 3. Jadinya 5 per 3. Nah, jadi gitu ya. Jadi 1 dibagi 5 per 3. Di sini artinya juga 5 per 3. Nah, ketemu seperti bentuk seperti ini, saya kasih warna hijau dulu. Nah, 1 dibagi ini, jadi akan sama menjadi 3 per 5 X. Nah, X pangkat 5 per 3. Nah, di sini kalian perhatikan lagi, kalau 5 dibagi 3, itu kan artinya 1, sekian ya. Nah, jadi maksudnya gimana? Nah, ada 1 dan pecahan. Jadi gini maksudnya. Oke, pelan-pelan ya. Jadi kalau kalian sudah ngerti, di skip, dipercepatnya nggak apa-apa. 5 per 3 itu kan sama dengan 3 per 3 tambah 2 per 3 tadi dong. Jadi pangkat 1 ditambah 2 per 3. Jadi maksudnya di sini jadinya 3 per 5-nya tetap, ya kan? Pangkat 1 itu X. Nah, ini kan jadinya X biasa. Kalau yang ini, pangkat 2 per 3 artinya X pangkat 2 akar 3. Gitu. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi. Jadi kalau X pangkat 5 per 3, X pangkat 5 per 3 ini, itu artinya X pangkat 1 kali X pangkat 2 per 3. Nah, 2 per 3 itu bentuknya ini. Jadi jawabannya ini menjadi 3 per 5 X, ya kan? Kali
Di sini ada angka 3, X kuadrat. Nah, gitu. Jadi nomor 3 itu jawabannya, bentar. Nomor 3 itu sesuai dengan jawaban yang saya kasih, ini jawabannya B. Ya, hati-hati di sana ya. Kok warnanya hitam? Ya, gitu ya. Jadi jawabannya B. Silakan dilingkari. Oke, kita lanjut ke untuk mengerjakan soal nomor 4, kita perlu melakukan yang namanya bentuk ini kita rubah dulu. Caranya kamu kalikan dulu ya. Ini ya. Ya, jadi kalikan ya. Nanti bentuknya itu akan menjadi integral X pangkat 2 kan, dikurangi X dikurangi 6 dx. Lalu lakukan proses integrasi seperti biasa. Jadinya adalah 1, 2 tambah 1 ya, agar pangkatnya 2 ya. Di sini juga dikurangi 1, ya kan? Pangkatnya 1. Ya. Jadi ini Pak buat dalam versi yang sangat pelan ya. Jadi kalau sudah paham, langsung aja dijumlahkan, tidak apa-apa. Jadi ini 1 dibagi 3, X pangkat 3. 1 dibagi 2, X pangkat 2. 6X tambah C. Selesai ya. Yaitu jawabannya nomor 4 itu mana ya? Nomor 4, kok saya gini. Nomor 4 jawabannya E ya. Nih. Udah ya, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke. Untuk nomor 5, tekniknya sama dengan nomor 4. Jadi kita harus rubah dulu ke dalam bentuk pecahan. Oke, jadi Pak buatkan dulu ya nak ya, pelan-pelan ya. Jadi soalnya ini akan menjadi X akar X, lihat ya. X akar X. Nah, ini pahamnya gampangnya adalah X pangkat 1 pangkat setengah. 1 tambah setengah berapa? 1 setengah, yaitu 3/2. Jadi, X pangkat 3/2. Nah, gitu jadinya. Ya kan? 3/2. Nah, sekarang lakukan perkalian. Jadinya integral. Kalikan ya. 1 kali ini jadinya X pangkat 3/2. Terus berikutnya nih. Nah, ini mungkin membuat bingung nih. Pangkat 3/2 pangkat 2. Nah, X pangkat 3/2 kali X pangkat 2. Itu kalian jumlahkan. Ya. 3/2 dengan 2. Jumlahkan jadinya adalah 7/2. Jadi di sini menjadi X ya, pangkat 7/2. Jadi soalnya gini. Di soal yang ini dirubah menjadi X pangkat 3/2 tambah X pangkat 7/2. Lalu lakukan proses integral. Bentar ya, ini saya hapus dulu biar muat tempatnya banyak. Sabar ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi kita kerjakan jadi 1, 3/2 tambah 1. Nah, 3/2 tambah 1 itu adalah 5/2. Saya tidak tulis lagi ya. Nah, di sini juga pangkatnya 5/2. Intinya 3/2 tambah 1. Terus di sini 1, 7/2 tambah 1. 7/2 tambah 1. Yaitu 9/2. Ya, kalau kalian belum bisa memahami sampai sana, pelan-pelan ya, diorek-orek nih. Saya ambil contoh nih misalnya tadi ya. Nah, sekarang kalau bentuknya begini jadinya 2/5 X pangkat 5/2, 2/9 X pangkat 9/2 tambah C. Nah, di sini ingat ya, 2/5-nya tulis. Nah, kalau X pangkat 5/2, itu kan X pangkat 2,5 ya, 2,5 ya. Jadi kita menjadinya adalah X pangkat 2, X pangkat setengah. Ya, jadinya sini adalah X dan X. Oke. Kalau yang di sini 9/2 itu kan 4,5. X pangkat 4 akar X tambah C. Jadi nomor 5 ini jawabannya adalah apa ya? 2/5 X kuadrat
2/9. Oh ya, D. Ya, jawabannya D ya. Oke, jawabannya D. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Soalnya bisa dilihat di sebelah kiri untuk mengerjakannya. Seperti tadi, kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat pecahan. Nah, di sini kita lihat ya. Jadi integral, ya kan? Di sini atasnya ada X. Nah, X kurang 1 kuadrat. Perhatikan ini. X kurang 1 kuadrat. Nah, ini bisa kita jabarkan menjadi X kuadrat 2X tambah 1. Ya. Bawahnya akar X. Akar X itu pangkat setengah ya. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini sebenarnya ada banyak cara, tapi saya utamakan perkalian dulu ya, lalu kita bagi dengan pangkat setengah. Jadinya adalah pangkat 1 ini ya sebenarnya ya. Jadinya yang atas itu menjadi X pangkat 3, 2X pangkat 2, tambah 1X. Bawahnya pangkat setengah. Nah, ya. Kalau kurang paham, sekarang di sini kan kelihatannya ribet. Nah, satu-satu dibagi itu bisa. Nah, saya akan membuat versi lain. Saya hapus dulu. Nah, lebih baiknya seperti ini. Lihat nih, ini X pangkat 1, ini X pangkat setengah. Bisa kita bagi. Jadi kalau pangkat 1 dan pangkat setengah dibagi, jadinya kan dikurangi ya. Jadinya X pangkat setengah. Jadi soalnya akan berubah menjadi X pangkat setengah kali kurung buka X kuadrat dikurangi 2X tambah 1 dx. Nah, gitu. Sekarang baru disederhanakan. Setengah kali 2. Ya. Setengah kali 2, artinya jumlahin. Jadinya pangkat 2 setengah. 2 setengah itu adalah 5/2. Ya, ini. Setengah sama 1. Jadinya 1 setengah. 2X 1 setengah. Ini pangkat 1 kali ini tetap setengah. Gitu jadinya. Ya. Nah, kemudian lakukan proses integral seperti biasa. Jadinya adalah 1, ya, sini X. Nah, berapa? 5/2 tambah 1. Berapa? 7/2. Terus di sini 2. 3/2 tambah 1 berapa? 5/2. Jadi kalian tambahkan semuanya dengan 1. Terus ini 1, ini lihat ya pangkat setengah. Setengah tambah 1, 1 setengah. Terus setengah itu berapa? 3/2. Oke, ya. Jadi ini ingat ya, jadinya 2/7. Nah, 2/7X. Nah, ini 7 bagi 2 berapa? 3 setengah. Oh, pangkat 3, pangkat setengah. Nah, sekarang ini. 2 dibagi 2/5, yaitu 4/5. X pangkat berapa? Pangkat 3/2. 1 setengah, pangkat 1, pangkat setengah. Ditambah 2/3. Bentar. Wah, ada yang salah ini, nak. Nah, saya salah jumlah ini harusnya kan, saya rubah. Ini kan 3/2 ya. 3/2 tambah 1 itu 5/2 di sini. Jadinya di sini pangkat 2. Gitu. Ulang ya. Di sini 2/3 X pangkat 1 akar X. Nah, ini benar-benar nih. Ya, jadi nomor 6 ini jawabannya adalah, kalau kalian lihat di opsinya itu C ya. Aduh, mus saya nih. Nih, C. Ya, seperti itu ya. Kita lanjut ya. Ke nomor 7. Nah, nomor 7, soalnya sederhana ini nak, jangan khawatir. Diketahui F aksen X, ya kan? Jadi kita punya F aksen X. Lihat ya, kita punya F aksen X. Di soalnya dia minta Fx. Perhatikan. Jadi kita membutuhkan
anti turunan atau integral. Jadi cara mengerjakannya adalah integral dari 6x kuadrat kurang 2x tambah 3 dx. Nah, kita cari integralnya. Nah, kita kerjakan ya. Jadi sama dengan 6 dibagi 2 tambah 1 berapa? 3. Kalau di bawahnya 3, di sini pangkatnya juga 3. Harus sama nih, pembagi dengan pangkat. Dikurangi 2, nah, per, ini pangkat 1 dong. 1 tambah 1, 2, x pangkat 2, tambah 3x tambah c. C harus ditulis karena butuh konstanta. Nah, kita bagi ya. 6 bagi 3, 2. 2x pangkat 3, kurangi x kuadrat, tambah 3x, tambah c. Nah, kalau untuk nomor 7, itu kita cocokkan yang mana seperti itu. Nah, kita lihat ya. Yang itu yang memenuhi, kalau kalian perhatikan, itu antara opsi C, opsi D, antara dua itu. Nah, kita sekarang perlu membutuhkan mencari berapa sih C-nya ini. C didapatkan dari sini, lihat nih. Nah, ini C-nya. Jadi antara C atau D ya. Untuk mencari C, kita lihat di sini, F2 sama dengan 12. Artinya, kalau kita ganti X-nya dengan 2, hasilnya 12. Kita ganti ya. 2, 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 pangkat 2, 4. 3 kali 2 berapa? 6. Tambah C sama dengan 12. Tuh. Hasilnya kita hitung pelan-pelan ya. Berapa nih? 16, 4, 6, C. Berapa itu? 16 kurang 4, 12. Oh, C-nya adalah negatif 6. Jadi jawabannya itu adalah ini. B, C ya. Nah, gitu. Oke, sudah. Nomor 7 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 8. Untuk nomor 8, kita mengerjakan soal yang bentuknya seperti ini. Turunan kedua dari satu persamaan kurva sekian. Nah, ini kita memiliki turunan kedua ya. Jadi Y double aksen 6X tambah 20. Ya kan? Jadi kita akan mencari gradien. Oke, kita cari ya. Jadi yang pertama kita cari dulu turunan pertama. Jadi kalau kita mencari turunan pertama, kita menggunakan integral dari 6X tambah 20. Nah, jadi integralnya ini artinya 6 per 2 X kuadrat tambah 20X tambah C, yaitu 3X kuadrat tambah 20X tambah C. Kita simpan ya. Nah, ini integral atau Y aksennya. Yaitu C-nya kita juga belum tahu. Nah, di sini kurva tersebut melalui min 2,11. Jadi ini artinya X, ini Y. Kan gitu. Nah, dan gradien tersebut sama dengan 7. Jadi gradiennya itu 7. Jadi kalau kita hitung, kalau nilai X-nya min 2 sama dengan 7. Kan gradien itu turunan pertama. Jadi kita buat. Di sini nilainya ini adalah sama dengan 7. Jadi kita dapat itu dong. Nah, ini turunan pertamanya sama dengan 7. Kita punya ini dan punya ini. Oke, cara mengerjakannya. Kita, bentar ya, saya buat di sini. Kok ada apa ini? Oke, 3 gitu ya. Min 2 pangkat 2, 20 pangkat min 2, tambah C gitu ya. Sama dengan 7. Kan gradien pertama ini. Jadi kalau mau hitung-hitung ini baik-baik ya. Min 2 pangkat 2, 4. Kali 3, 12. 12 kurang 40. 12 kurang 40. Berapa ya? Hitung dulu ya. 4 kali 3, 12. Kurang 40. Tambah C sama dengan 7. C sama dengan berapa itu? 28. Oh ya. Jadi C-nya ini nilainya adalah 35. Nah, jadi ini 35 nih. 35 nih. Saya kasih warna beda ya. Nih.
Ini 35. Nah, setelah kita memperoleh nilai C itu 35, kita harus mencari fungsi persamaan kurva. Jadi kita integralkan lagi gitu ya. Jadi ini turunan pertama atau Y aksen itu adalah 3x kuadrat tambah 20x tambah 35. Ini kita integralkan. Ini saya hapus dulu ya, biar nggak penuh tempatnya. Kita integralkan. Jadi untuk mencari Y, kita integralkan lagi Y aksen. Dari 3x kuadrat tambah 20x, jelek ya bahasa 35. Nah ini kita integralkan lagi. Nah integralkannya menjadi, ya saya langsung ya, biar muat semua ini, jadinya ini x pangkat 3, 20 bagi 2 berapa? 10, x kuadrat, tambah 35x, tambah c. Nah, c yang baru lagi nih. Bukan c yang tadi, ini c yang berikutnya. Gitu ya. Sebut saja C2 namanya ya. Gitu. Jadi kan c itu sekarang c yang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya mencari? Nah, di sini kan diketahui dia melalui min 2,11. Jadi kita pakai ini untuk mendapatkan C. Tapi sebelum itu, nomor 8 ini sebenarnya sudah hampir selesai. Nomor 8 itu, nah kalau sini kan udah setengah jalan nih, nomor 8 itu kita lihat itu akan sama dengan B. Ya kan? X pangkat 3 tambah 10x kuadrat tambah 35. Sebenarnya bisa langsung aja jawab B, karena kan opsi lainnya tidak ada yang sama. Jadi 8 itu B jawaban akhirnya. Ya kan? Nah, tapi biar lebih yakin kita hitung dulu berapa sih B-nya gitu kan. Jadi kalau kita hitung min 2 pangkat 3, 10 min 2 pangkat 2 tambah 35 kali min 2 itu akan sama dengan negatif 11 gitu. Negatif 11. Kita hitung-hitung pasti dapat C-nya 27. Nah, sehingga dapat dipastikan jawabannya 8 itu B. Ya, agak lama ini ya, ini 5 menit ini penjawabannya. Lanjut ke nomor berikutnya, ke nomor 9. Oke. Nomor 9, ini kita memiliki sebuah benda bergerak dengan laju. Laju ya, mana pulpen saya nih. Nah, laju, jadi P sama dengan 10T tambah 7. Dan pada saat T 3 detik, posisi benda S berada dalam jarak 70 meter dari titik asal. Posisi benda S sebagai rumus waktu T ditentukan oleh. Oke, untuk mencari S dari P itu adalah integral dari P dt. Jadi kita perlu integralkan dari S. Ingat ya, kalau S diturunkan menjadi V, diturunkan menjadi A, percepatan. Ya, jarak menjadi kecepatan menjadi percepatan. Nah, sekarang cara mengerjakannya karena sudah tahu kita integralkan. Integral dari 10T tambah 7 dt. Ya. Jadi adalah, langsung ya, 5T kuadrat tambah 7T tambah C1. Ya, tambah C. Tidak usah C1 ya, tambah C gitu aja. Nah, gitu. Jadi tambah C. Jadi ini jadinya 5T kuadrat tambah 7T tambah C. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, 5T kuadrat tambah 7T itu opsinya semua ada. Jadi kita wajib mencari C. Untuk mencari C, caranya lihat ya. Saat T sama dengan 3, S-nya adalah 70. Jadi kita membuat jadinya sama dengan, dari kesamaan itu akan menjadi 5, 3 kuadrat, 7 kali 3, tambah C sama dengan 70. Nah, kan gitu. Jadi kita hitung ini berapa nih? 9 kali 5, 45, 45, 21, C 70. Jadi C adalah berapa tuh? 67, 67, 67, 66, 4. Nah, C-nya 4. Yaitu jawaban yang memiliki C4 itu adalah nih, C. Ya, jadi C-nya 4. Jadi S-nya itu
5D kuadrat tambah 7D tambah 4. Nah ya. Oke, jadi itu pentingnya C di sana. Sekarang kita ke nomor 10. Nah, untuk nomor 10, mari kita bahas pelan-pelan. Ini spidol saya nih. Oke. Nomor 10, kita diberikan suatu biaya marginal perusahaan. Ya, suatu biaya marginal perusahaan, yaitu CM, sama dengan 9Q kuadrat tambah 4Q kurang 5. Dengan biaya tetap K sama dengan 8. Persamaan biaya totalnya adalah, nah ini kan C ya. Jadi kita untuk mencari C itu adalah integral dari CM terhadap Q, dQ jadinya. Integral CM terhadap Q atau dQ. Jadi kita dapatkan C itu adalah integral dari 9Q pangkat 2 tambah 4Q kurang 5 dQ. Nah gitu kan. Ya, Q-nya juga kapital, tergantung tulisan hurufnya kan gitu. Jadi jadinya adalah 9 bagi 3, Q pangkat 3, Q pangkat 2, 5Q tambah C. Jadi 3Q pangkat 3, 2Q pangkat 2, 5Q tambah C. Itu jadinya. Nah, C ini adalah konstanta. Yaitu, nah, jadi jangan racuin ya. Nah, C ini kan CM ini diintegralkan jadi C kapital. Dan C yang ini maksudnya konstanta. Kita pakai huruf K aja ya sebagai konstanta ya. Nah, saya ulang ya. Jadi di sini biar tidak rancu ya. Integral dari ini adalah tambah K. Di sini juga tambah K. Dari kata konstanta. Nah, di sini konstantanya adalah 8. Jadi jawabannya untuk yang nomor 10 sangat gampang sekali kita dapatkan adalah B ya. 3Q kuadrat pangkat 3, 2Q kuadrat 5Q tambah. Nah ya, nih K-nya sudah dikasih tahu ini 8. Ya. 3Q pangkat 3, 2Q kuadrat 5Q tambah 8 ya. B ya. Oke. Sederhana ini, tapi mungkin bahasanya tidak familiar. Oke. Mari kita lanjutkan ke soal urean. Jadi lanjut untuk halaman 73. Mari kita kerjakan soal nomor 1. Ya, langsung saja. Untuk yang nomor A, jadi menjadi ya, soal sebelah kiri ya. Jadi 4, 3 tambah 1, X pangkat 3 tambah 1, tambah 2. Bentar. Saya langsung saja ya. Saya rasa anak-anak sudah paham semua. Jadi 4 per 4 X pangkat 4, ya kan? Tambah 2 per 3 X pangkat 3, 3 per 2 X kuadrat, tambah X tambah C. Ya. Kalau dia pangkat 3, tambahkan 1, 4, dan seterusnya. Jadi mudah ini. 4 bagi 4, 1. 1 X pangkat 4, 2 per 3 X pangkat 3, 3 per 2 X pangkat 2, tambah X tambah C. Nah, selesai. Untuk yang nomor B, ini nomor A ya. Untuk yang nomor B, kita rubah dulu bentuknya ini ke dalam bentuk yang mudah untuk dikerjakan. Jadi, X pangkat 3, ini kita jabarkan dulu jadinya X kuadrat dikurangi 8X tambah 16 dx ya. Yang di dalam kurung kita kuadratkan dulu. Kemudian kita kalikan, jadinya X pangkat 5, kalikan lagi 8X pangkat 4 tambah 16X pangkat 3 dx. Nah, jadi cara mengalikannya jangan lupa ya, 1, 2, 3. Jadi 3 kali. Setelah dikalikan, baru kita integralkan jadinya 1. Ini kan 5 tambah 1 ya, satu saja lah ya, X pangkat 6, ya kan? 8 per 4 tambah 1 X pangkat 5
tambah 16, 3 tambah 1, X pangkat 4, tambah C. Jadi jawabannya adalah 1/6, X pangkat 6, 8/5, X pangkat 5, 16 bagi 4 berapa ya? 4 ya? 4, X pangkat 4, tambah C. Oke, seperti itu. Jadi jawabannya seperti itu. Kita lihat ya ke nomor 2. Kita mulai soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, saya buat dengan cara yang sedikit cepat ya. Di bawahnya kan ada akar X ya. Jadi kita akan coret dengan di atasnya. Jadi soalnya akan menjadi 4X. Akar X dengan akar X kan dicoret ya. Oke. Tambah 2X pangkat setengah. Ya kan? 1 dikurangi setengah kan setengah ya. Dikurangi 3X. 2 dikurangi setengah berapa? 1 setengah ya. 3/2. Nah, jadi gini jadinya. Nah, setelah mendapatkan bentuk ini, lalu kita hitung. Jadinya 4/2 X pangkat 2. 2 per setengah tambah 1. Itu 3/2 ya. Nah, dikurangi 3/2 tambah 1. 5/2. Nah, ini jadinya. Ya. Sekarang kita hitung pelan-pelan. 4 bagi 2, 2. 2X kuadrat. 2 dibagi 3/2. Itu artinya 4/3. Nah, ini X-nya pangkat 1/2. Pangkat 1, pangkat setengah. Jadinya ini 6/5. 2 setengah ya. Pangkat 2, pangkat setengah. Tambah C. Gitu ya. Jadi itu untuk nomor 2A. Untuk nomor 2B. Untuk nomor 2B. Ini agak problem sedikit karena di bawahnya lebih gede ya. Jadi kalau dicoret kurang. Jadi kita permainkan dulu. Saran saya kita atasnya itu kita buat dulu ya. Jadinya 8. Tidak mau lurus, tidak apa-apa lah ya. Bawahnya ini X kuadrat. Pangkat 1, pangkat 3/2. Jadinya pangkat 5/2. Ya, dikurangi 4X kuadrat dx. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini 1 setengah sama 1 kan 2 setengah ya. Jadi 5/2. Kemudian kita integralkan. Nah, tapi sebelum itu mending kita sederhanakan dulu ini. Sebelum integral jadinya 5/2 dikurangi 2. Setengah dong. Setengah 4. Nah, ini dia. X pangkat setengah dikurangi 4 dx. Jadi kita integralkan sama dengan 1 setengah tambah 1, 3/2, X pangkat 3/2 dikurangi 4X tambah C. Ya, tambah X tambah 4C. Jadinya 2/3 X. 3/2 kan setengah ya. 1 setengah. Jadi 1 akar X dikurangi 4X tambah C. Nah, itu jawabannya ya. Jadi diingat bersekali-sekali ya. Jangan sampai lupa kalau ada pecahan. Ini biasanya penjulit nih. Kalau ada X, itu artinya X pangkat 1. Kalau akar X, X pangkat setengah. Kalau di sini ada X, di sini ada X, pangkat 1 setengah. Dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3. Kita mulai dari 3A. Tentukan rumus fungsi fx. Nah, jadi kita mencari integral ya, langsung saja. Integral dari 4x kurang 7 dx itu akan sama dengan 4/2 x kuadrat dikurangi 7x tambah c. Jadi adalah 2x kuadrat dikurangi 7x tambah c. Nah, untuk mendapatkan c, perhatikan ini. Jadi kita ganti ya. 2 min 2 pangkat 2 dikurangi 7 kali min 2 tambah C sama dengan 15.
Kita hitung ini nanti dapatnya berapa ini? 4 kali 2, 8. 14 tambah C sama dengan 15, 1. Jadi C-nya itu udah ketemu. Min 7. Ya. Jadi untuk nomor 3A, saya tuliskan di sana ya. Jawabannya adalah warna merah nih. Oke. Jadi jawabannya adalah 2x pangkat 2 dikurangi 7x dikurangi 7. Nah, itu jawabannya ya. 2x kuadrat dikurangi 7x kurang 7. Nah, untuk yang nomor 3B, ya, sini cukup lah. Jadi kita cari dari integral 3x kuadrat tambah 4x kurang 7. Jangan lupa ada x. Ya. Jadi artinya 3 bagi 3, tulis saja lah ya, biar belajar ini ya. 3 pangkat 3x pangkat 3, 4 per 2x kuadrat dikurangi 7x tambah c. Jadinya adalah x pangkat 3, 2x kuadrat dikurangi 7x tambah c. Nah itu ya. Jadi saya tuliskan secara parsial dulu. Jadi jawabannya adalah x pangkat 3, 2x kuadrat dikurangi 7x tambah c. Nah, c-nya itu kita cari sekarang. Mana penghapus ini? Kita cari c-nya dulu biar lengkap. Jadi C-nya itu di sini dikasih tahu bahwa F1 sama dengan negatif 18. Sehingga 1 pangkat 3, 2 kali 1 pangkat 2, 7 kali 1, tambah C sama dengan negatif 18. 1, 2, 7, C, 18. Berapa C ini jadinya nomor 3 ini? C-nya min 14 ya. Jadi ketemu ya. Jadi fungsinya itu akan menjadi x pangkat 3, 2x kuadrat min 7x kurang 14. Oke ya. 3B sudah. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Jadi agak panjang ini video ya. Tapi jangan khawatir, kita lihat ke nomor 4. Jadi kalau anak mempelajari ini semua, saya yakin jago matematika ya. 4A. Nah, untuk 4A, tentukan persamaan kurva jika ini. Oke. Untuk menentukan persamaan kurva, kita akan membutuhkan, kalau dy dx, itu kan turunannya ya, atau y aksen ya. Jadi kita merubahnya ke dalam y, yaitu integral. Jadi kita kerjakan ya. Kita cari integralnya. Biar cukup tempatnya. Jadi integral dari mana nih? Sabar. Integral dari 6x kurang 5 dx. Jadi artinya adalah 6 bagi 2, x pangkat 2, 5x tambah c. Yaitu 3x kuadrat dikurangi 5x tambah c. Ya, itu. Nah, sekarang kita mencari c. Karena dikatakan ini y ya, ini rasanya y ya. Jadi dia melalui. Nah, ini melalui artinya x-nya ini y. Jadi kita ganti 17 sama dengan 3 kali min 2 pangkat 2, 5 kali min 2 tambah c. Berapa itu? 17, 4 kali 3, 12, 10 tambah c. Jadi c-nya min 5 ya. Jadi c sama dengan min 5. Sehingga persamaan kurvanya adalah y sama dengan 3x kuadrat dikurangi 5x kurang 5. Ini jawabannya nomor A ya, yang warna merah. Terus yang nomor B, sama juga ini. Kita cari, ini nomor B ya, 4B. Ya. 6x kuadrat dikurangi 4x tambah 3. Kita cari integralnya. Langsung ya, langsung saja ya. Udah ngerti semua ya. 6 bagi 3, 2. 2x pangkat 3
4 bagi 2, 2 ya. 2x kuadrat tambah 3x tambah C. Nah, sekarang kita mencari C-nya. Cari C sama kayak tadi. Ini artinya X, ini Y. Jadi kita buat di sini 5 sama dengan 2 min 1 pangkat 3, 2 min 1 pangkat 2, 3 kali min 1 tambah C. Jadi ini 5 min 2, 1 kali 2, min 2, min 3 tambah C. Min 2, min 2, min 2, negatif 10, 4 ya, 4 ya. Berapa ini? 4, 3, 7 ya. Oke, jadi C-nya adalah 12. Sehingga persamaan ini adalah 2x pangkat 3, 2x kuadrat, tambah 3x, tambah 12. Jadi itu jawabannya ya, yang warna hitam. Oke, kita lihat ke nomor 5. Ini adalah soal terakhir. Untuk nomor 5. Ya, kita mulai ya. Untuk mengerjakan nomor 5, kita harus mencari laju partikel sebagai fungsi waktu. Artinya mencari P ya. Jadi kita mengerjakannya simple. Kita memiliki A sama dengan 3T kuadrat tambah 8T. Kita mencari laju partikel, yaitu P dong, kecepatan. Yaitu didapat dengan dari integral A terhadap dt, terhadap T. Nah, jadi kita kerjakan saja, langsung saja ya. Jadi integral dari 3T kuadrat tambah 8T dt akan sama dengan 3, 2 tambah 1. Ya, ini cara yang lebih panjang ini. Ya, 1 tambah 1, T, 1 tambah 1 tambah C, konstanta. Jadi jawabannya adalah T pangkat 3, 8 bagi 2, 4 ya. 4T kuadrat tambah C. Nah, itu fungsi kecepatannya. Itu fungsi kecepatannya. Fungsi kecepatannya. Nah, yang dicari adalah C-nya juga. Di sini dikatakan, jika laju awal partikel itu sama dengan 8 meter per detik. Laju awal. Laju awal. Artinya ketika T sama dengan 0. T sama dengan 0 dapat 8. Ya kan? P-nya 8. Jadi kita rubah ya. 8 sama dengan 0. 4 kali 0 tambah C. Jadi C-nya adalah 8. 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatannya akan menjadi T pangkat 3, 4T kuadrat tambah 8. Oh, mudah sekali ini. Ya, jadi sekian ya untuk jawabannya. Jadi mudah, sudah saya kerjakan semua. Jadi membutuhkan sekian waktu sesuai dengan video ini. Ya, semoga bermanfaat. Silakan kalau yang ada ditanyakan bisa WA ke saya langsung. Akhir kata saya tutup dengan terima kasih. Enggak, ini menjadi bermanfaat. Anak-anak kalau yang belum paham bisa diulangi saja. Jadi kalau kurang jelas, semoga bisa. Oke, saya akhiri ya.